Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Eta pibuddha jaya manggala adhagata. Yo wacano tinatine sarate matandi. Hitwananeka wiwidhani cupadawani. Mokhang sukhang adhikameya naro sapanyoti. Inilah 8 syair kemenangan sempurna Sang Buddha yang patut dibaca dan direnungkan setiap hari tanpa rasa malas. Setelah mengatasi aneka macam rintangan, orang bijaksana mencapai kebebasan dan kebahagiaan. Buddha Jaya Manggala Gata. Ya, pemimpin Puja Bakti yang saya hormati, para upasaka serta upasika, para Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian umat Buddha yang berbahagia, selamat malam, Namo Buddhaya. Ya, sungguh merupakan satu kebahagiaan bagi kita semua pada malam hari ini ataupun juga di kesempatan-kesempatan yang lain, Bapak Ibu bisa membuat berkah dan juga membuat sebab kebahagiaan. Sebagai umat Buddha, kita wajib atau patut atau layak untuk berbangga diri. Oleh karena sebagai umat Buddha kita tidak menggantungkan sumber berkah itu pada objek apapun yang ada di luar diri kita. Di luar sana ada beberapa pandangan, ada beberapa keyakinan, beberapa kepercayaan bahwasanya kalau ingin mendapat berkah kesehatan, kalau ingin mendapat berkah kebahagiaan, berkah ya, usia yang panjang, itu bisa diperoleh, tapi dengan cara meminta atau juga bahkan mencari, sehingga ada istilah mencari berkah. Maka sebagai umat Buddha, kita menjadi beruntung, sangat beruntung. Kenapa Bante? Oleh karena sebagai umat Buddha, kita tidak memegang kepercayaan bahwasanya saya harus mencari berkah. Atau berkah itu bisa saya peroleh dengan meminta. Kalau berkah itu diperoleh dengan cara meminta, berarti kita jadi umat Buddha nanti akan menjadi pengemis berkah.
Kenapa Bante? Karena harus meminta-minta berkah pada sosok tertentu yang dianggap dia bisa memberi berkah. Atau bahkan mencari ke tempat-tempat tertentu. Anda cari berkah ke wihara, atau Anda cari berkah di rumah datuk, atau Anda cari berkah di tempat-tempat tertentu yang barangkali dianggap, oh di sini banyak berkahnya. Atau Anda mencari berkah, meminta berkah kepada para dewa, atau sosok tertentu yang dianggap bisa memberikan berkah. Nah, beruntungnya menjadi umat Buddha, berkah itu bukan dicari, tapi berkah itu dibuat. Kalau Anda mencari, orang mencari itu belum tentu menemukan. Orang meminta, ya kalau dikasih. Kalau tidak dikasih, ya kasihan. Maka menjadi beruntung sebagai umat Buddha bahwasanya kita bisa membuat berkah. Kalau bisa membuat berkah sendiri, Anda akan mencari keluar diri apa tidak? Kalau bisa membuat berkah sendiri, akankah sebagai umat Buddha akan meminta-minta kepada sosok di luar dirinya? Kalau bisa membuat berkah, kita akan bisa mendapatkannya bahkan setiap saat. Tetapi kalau misalkan Anda berpikir berkah itu diminta, ya Anda minta kepada sosok tertentu atau mencari ke tempat-tempat tertentu. Tetapi sebagai umat Buddha memahami bahwasanya saya bisa membuat berkah oleh dan dari diri saya sendiri. Begitu ya? Maka di dalam Manggala Sutta khotbah tentang berkah yang unggul, berkah yang utama. Di sana ada berapa berkah totalnya? Ada 38 berkah yang bisa kita upayakan, bukan dengan meminta. Kalau hari ini saya bisa datang ke wihara, hari ini saya bisa mendengarkan dhamma, kalena tamasawanang, etam manggala mutamang. Kalau hari ini saya bisa mendengarkan dhamma, itu berkah. Kalau hari ini saya bisa kalena tamasa kaca, hari ini saya bisa berdiskusi dhamma pada waktu yang sesuai, pada waktu yang tepat, itu berkah. Kalau saya tidak bergaul dengan orang-orang yang jahat, asewana balanang, itu berkah. Kalau saya bisa bergaul, berasosiasi, bekerja sama dengan orang-orang yang bijaksana, pandita nanca sewana, itulah berkah. Jadi yang seperti itu dicari apa dibuat? Diminta apa dibuat? Dibuat. Kalau hari ini saya bisa, atau bahkan setiap hari saya bisa, pujaca pujanianang, etam manggala mutamang. Begitu ya. Jadi kalau saya bisa menghormat kepada yang patut dihormat, Buddha, Dhamma, Sangha, guru, orang tua, itu berkah. Maka Anda sering datang ke wihara, melakukan penghormatan kepada Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha, jangan sampai lupa. Kalau di rumah masih ada orang tua, itu juga merupakan objek yang patut untuk dihormat. Ya, maka dari itu apa yang kita lakukan pada kesempatan malam hari ini, selain ini juga merupakan sebab kebahagiaan, kita bersama-sama telah membuat berkah yang unggul, berkah yang utama. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, sebagaimana yang tadi sudah diumumkan, sudah disampaikan oleh
pemimpin puja bakti, bahwasanya topik yang akan kita pelajari bersama pada kesempatan malam hari ini adalah kejayaan tanpa kekerasan. Kejayaan artinya apa? Kejayaan itu sinonim dengan kemenangan. Jadi kalau kita bicara kejayaan berarti ya kita juga bicara tentang kemenangan. Karena dia adalah persamaan kata. Di dalam kehidupan sehari-hari tentu sebagai umat Buddha kita memahami Anda menjadi umat Buddha punya tujuan. Betul ya? Tujuannya apa? Tujuan jadi umat Buddha apa? Wah, ternyata jadi umat Buddha juga bingung tujuannya apa. Sudah berapa tahun jadi umat Buddha? Kok masih bingung? Anda jadi umat Buddha punya tujuan kan? Tujuannya apa? Tujuan yang paling tinggi, yang paling luhur menjadi umat Buddha adalah akhir dari penderitaan. Akhir dari dukkha. Menjadi seorang pemenang. Menang lawan siapa, Bante? Menang lawan diri sendiri. Terutama adalah kotoran batin atau pengotor batin yang bersemayam di dalam diri sendiri. Maka kalau Anda menjadi umat Buddha, kalau ditanya kenapa jadi umat Buddha, tujuannya apa? Jangan bimbang, jangan ragu. Karena saya sudah bosan menderita, maka saya jadi umat Buddha. Coba nanti dibaca di dalam khotbah Sang Buddha namanya Asu Sutta atau Ting Samata Sutta. Di dalam khotbah itu Sang Buddha menyampaikan selama bertumimba lahir di dalam samsara, air mata kita yang sudah menetes, darah kita yang sudah menetes selama bertumimba lahir di dalam samsara itu adalah jauh lebih banyak dari air di 4 samudra raya. Air mata yang sudah jatuh, yang sudah menetes karena kita bersedih, kita menangis, kita meratap karena kehilangan orang yang dicintai, berpisah dengan orang yang dicintai, menjadi menangis, bersedih. Nah, itu kalau dikumpulkan selama bertumimba lahir di dalam samsara adalah jauh lebih banyak dari air di samudra raya. Begitu juga darah kita yang sudah menetes, sudah mengalir selama bertumimba lahir di dalam samsara, Sang Buddha menyebutkan itu jauh lebih banyak dari air di 4 samudra raya. Kita pernah lahir jadi ini, pernah lahir jadi kerbau, barangkali pernah lahir jadi kambing, jadi ayam, kemudian dipotong dan lain sebagainya. Darahnya itu jauh lebih banyak dari air di 4 samudra raya. Dengan dasar pertimbangan ini, dengan dasar pemikiran ini, kemudian kita refleksikan di dalam batin. Saya ini betah menderita atau bosan menderita? Kalau masih betah menderita, ya nanti akan terus bertumimba lahir di dalam samsara. Itulah kenapa nanti kalau ditanya oleh tetangganya, kenapa jadi umat Buddha? Saya ingin mengakhiri penderitaan. Akhir dari penderitaan itu kalau kita sudah bisa melenyapkan, mengakhiri sebab dari penderitaan itu. Salah satunya adalah kelahiran. Akhir dari duka dalam kata lain juga bisa disebut adalah ketanpa kelahiran. Karena selama masih ada kelahiran, di situ masih akan ada potensi menderitanya. Ya, Anda mengalami penuaan karena lahir.
Kalau tidak lahir, ya tidak akan mengalami tua, nggak akan mengalami sakit, juga tidak akan ada kematian. Begitu ya. Nah, begitu juga selain tujuan yang paling tinggi, Bante juga memahami terutama sebagai perumah tangga, Anda punya tujuan-tujuan yang ya meskipun sifatnya duniawi, tetapi itu juga tidak dilarang di dalam ajaran Sang Buddha. Ingin memiliki kekayaan, ingin berusia panjang, ketika meninggal juga ingin lahir di alam yang bahagia, juga ingin memiliki kedudukan sosial yang tinggi, meraih kemenangan, keberhasilan, menggapai kejayaan. Tetapi kadangkala di dalam masyarakat yang menjadi masalah tujuannya kan wajar ya. Sang Buddha mengatakan 4 tujuan empat tujuan seorang manusia, ingin kaya, ingin memiliki kedudukan sosial yang tinggi, berusia panjang, bahkan ketika meninggal ingin lahir di alam bahagia. Ini tujuan ini wajar. Wajar dimiliki oleh manusia. Tapi yang tidak wajar, kadang yang kurang ajar itu adalah cara yang ditempuhnya. Metode atau taktik atau upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan itu. Ingin berhasil tapi caranya kurang baik. Ingin sukses, ingin berjaya tapi menggunakan cara-cara yang merugikan. Ingin berjaya, ingin menang, ingin berhasil tapi menerapkan cara-cara yang hina dengan cara menipu, dengan cara yang tidak jujur, dengan cara memfitnah, atau dengan cara mengambil apa yang bukan haknya. Sebagai umat Buddha, kita diajarkan untuk meraih apa yang kita inginkan baik duniawi maupun spiritual, itu dengan cara yang baik apa dengan cara yang buruk. Yang baik. Kita diajarkan untuk meraih kejayaan itu, kemenangan itu, keberhasilan itu, baik dalam duniawi maupun spiritual, dengan cara yang menimbulkan penderitaan atau dengan cara yang membebaskan diri dari penderitaan. Gitu ya. Jadi harus kita pahami, cara yang saya tempuh ini alih-alih bisa membebaskan diri saya dari penderitaan atau justru menimbulkan penderitaan yang baru. Apakah saya menimpai diri saya dengan kebahagiaan atau saya menimpai diri saya ini dengan penderitaan? Ini yang harus kita renungkan, ya. Maka dari itu Bante ingin sampaikan pada kesempatan malam hari ini, kita juga punya kesempatan untuk belajar Dhamma ajaran Sang Buddha, yaitu adalah kejayaan tanpa kekerasan. Salah satu cara atau taktik untuk mencapai kejayaan tanpa kekerasan, tanpa tindakan yang kejam, tanpa tindakan yang hina, tanpa tindakan yang papa, tanpa tindakan yang merugikan baik diri sendiri maupun orang lain. Dan ini yang diajarkan oleh Guru Agung kita. Ya, Sang Buddha menyampaikan di dalam berbagai khotbahnya, dan juga Sang Buddha telah membuktikan di dalam perjalanan beliau, bahkan sejak menjadi bodhisatta sampai dengan beliau parinibbana, beliau itu juga tidak lepas dari berbagai kesulitan. Beliau juga tidak terlepas dari berbagai masalah. Beliau pernah difitnah, beliau pernah diserang, beliau pernah dicaci, beliau pernah dimaki, begitu ya. Banyak kisah, banyak kejadian yang menunjukkan bahwasannya Guru Agung kita, Sang Buddha itu
menerapkan berbagai cara untuk mengatasi kesulitannya. Nah, cara-cara ini yang nanti akan Bante uraikan, dan barangkali cara ini juga bisa kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai bisnismen atau sebagai pedagang, untuk mencapai tujuan duniawi atau bahkan Anda ingin mencapai tujuan spiritual. Banyak caranya, banyak upayanya, banyak metodenya. Jangan hanya berpikir, oh satu metode bisa selesai. Kalau hanya mengandalkan satu metode selesai, kemudian kita berpuas hanya dengan satu metode begitu, ya sulit. Itu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, nanti bisa barangkali juga sambil dibuka buku paritanya pada halaman 108 ya, 108. Ya, 108. Buddha Jaya Manggala Gata. Ini adalah syair tentang 8 kemenangan sempurna Sang Bhagawa. 8 kemenangan sempurna Sang Buddha mengatasi berbagai kesulitan. Jadi kalau Anda bertemu dengan kesulitan hidup, ya, sebagai manusia kita akan bertemu dengan kesulitan. Antara kelahiran dan kesulitan itu sudah satu paket. Bante, kenapa saya jadi begini? Kenapa kok saya menderita? Memang pernah enggak dengar ada kisah orang yang dari lahir sampai meninggal itu bahagia terus? Belum ada ya? Bante, saya mau ke Eropa saja. Menjamin tidak kalau kita tinggal di Eropa kita bebas dari masalah? Menjamin tidak kalau saya tinggal misalkan di Amerika saya bisa benar-benar bebas dari penderitaan? Karena Sang Buddha menyampaikan bahwasanya kehidupan ini ya memang dicengkram salah satunya oleh penderitaan. Sifat dunia atau loka dhamma, Sang Buddha menyebut dunia ini berputar dengan menjadikan loka dhamma. Sifat dunia itu sebagai porosnya. Kadang untung, kadang rugi, kadang bahagia, kadang menderita, kadang dipuji, kadang juga dicela, kadang termasyur, dikenal orang, kadang juga dilupakan, diabaikan, tidak terkenal, tidak termasyur. Maka kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, sebetulnya kita akan sulit untuk bisa terbebas dari masalah. Nah, maka dari itu yang perlu kita miliki adalah pengetahuan tentang cara-cara, metode-metode atau taktik-taktik yang bisa kita terapkan untuk mengatasi masalah itu. Terutama kita sebagai umat Buddha. Jangan sampai menjadi umat Buddha kok menipu, malu. Jadi umat Buddha kok mencuri, malu. Ya. Sebab terdekat orang melaksanakan sila, apakah Pancasila, Adhasila, Dasasila, ataupun juga Patimokkha-sila, sebab yang terdekat yang mendasari orang mau melaksanakan sila itu karena malu. Yang kedua karena takut. Kalau orang tidak malu, ya orang tidak peduli dia melanggar sila. Kalau orang tidak malu, dia akan membunuh tanpa rasa malu. Dia akan mengambil yang bukan haknya tanpa rasa malu. Dia akan berselingkuh tanpa rasa malu. Dia akan mencuri dengan tanpa malu. Dia mabuk-mabukan dengan tanpa malu. Ya. Jadi yang pertama punya rasa malu. Yang kedua rasa takut. Kalau saya melanggar sila, kalau saya melakukan tindakan yang jahat, yang kejam, yang bengis, tidakkah nanti kalau saya melakukannya, saya akan dicela oleh orang lain? Tidakkah nanti saya dihukum? Tidakkah nanti ketika meninggal, saya ini terlahir di alam yang menderita? Karena takut akan akibat dari perbuatan
jahat itu, maka orang menjalankan sila. Ya, maka dari itu sebagai umat Buddha, kita perlu punya pegangan untuk meraih kejayaan, kemenangan, keberhasilan itu yang tanpa kekerasan, tanpa tindakan yang merugikan, tanpa tindakan yang menjerumuskan pada penderitaan. Ya, nanti Bante akan bacakan artinya atau terjemahannya di halaman 109. Cara yang pertama yang ditempuh oleh Sang Buddha dengan 1000 tangan yang masing-masing memegang senjata, dengan menunggang gajah Giri Meghala, Mara bersama pasukan meraung menakutkan. Raja para bijaksanawan menaklukkannya dengan kebajikan berawal dana paramita. Dengan kekuatan ini, semoga Anda mendapat berkah kejayaan. Cara yang pertama, Bapak Ibu, yang dilakukan adalah dengan paramita, dengan kebajikan. Bante, saya sudah berusaha keras, saya sudah berjuang dengan keras meraih apa yang ingin saya dapatkan, bekerja keras, tapi kenapa kok tidak sukses-sukses? Kok nggak berhasil-berhasil? Ada orang yang bahkan tidak berusaha keras, tidak berjuang dengan keras, kok dia jadi cepat kaya? Atau jangan-jangan dia pelihara sesuatu? Salah satu yang mendasari orang mencapai kebesaran dan kekayaan yang berlimpah di dalam Caka Sutta, khutbah tentang roda, disampaikan oleh Sang Buddha yang pertama adalah Patiru Pati Sawaso, bertempat tinggal di tempat yang sesuai. Yang kedua, Sapuri Sawasayo, bergaul dengan orang-orang yang baik. Yang ketiga adalah atas sama panedi, membimbing diri dengan benar. Dan yang keempat adalah pubeca kata punyata. Maka kadang ada orang yang sudah berjuang keras tapi tidak memiliki timbunan kebajikan di masa lampau. Pubeca kata punyata. Sudah berusaha keras tapi kebajikan di masa lampau paraminya tidak cukup. Dia kurang melakukan banyak kebajikan di masa lampau. Maka cara yang pertama ini Sang Buddha menyampaikan adalah dengan kebajikan berawal dari dana paramita. Jadi kisah yang pertama ini kalau nanti Anda melihat ada sebuah gambar, kemudian ada sosok Mara atau bahkan banyak ribuan Mara dengan menunggang gajah yang masing-masing Mara itu memegang senjata, ingin menyerang. Pada waktu itu masih Bodhisatta. Ya, jadi kalau gambarnya Anda pada melihat itu ya, Mara menunggang gajah masing-masing memegang senjata, mereka mengganggu mengganggu Bodhisatta. Tapi Bodhisatta tetap dalam ketenang seimbangan. Mereka berada dari sisi depan, dari sisi belakang, samping kanan, samping kiri, meraung menakutkan. Bodhisatta apa? Saya tidak akan bangkit dari dudukku. Begitu ya. Sebelum mencapai kebudaan. Sang Buddha mengalahkan Mara itu dengan apa? Apakah dengan kekerasan? Tidak. Sang Buddha mengalahkannya dengan kebajikan-kebajikan di kehidupan yang lampau. Jadi pada saat itu ketika Bodhisatta sedang dalam upayanya untuk mencapai kebudaan itu, Mara datang ingin menyerang. Bahkan para dewa termasuk Dewa Saka yang berada tidak jauh dari tempat itu mereka pun menyingkir karena keberadaan Mara yang sangat menakutkan ini. Mereka pun menyingkir. Badai dan hujan yang sangat lebat datang.
Sang Buddha menaklukkannya dengan kebajikan-kebajikan yang sudah dikumpulkan selama 4 asangkaya 100.000 kalpa. Beliau menyempurnakan parami. Yang pertama adalah dana paramita. Beliau memiliki kebajikan tentang kerelaan yang sudah disempurnakan selama 4 asangkaya dan 100.000 kalpa. Ada 10 paramita, ada yang hafal enggak? Enggak hafal? Dana paramita yang kedua apa? Dasine pawik samup. Itu apa namanya? Rumusnya. Dana. Beliau memiliki kebajikan, kesempurnaan parami berupa kerelaan yang sudah disempurnakan sejak lama. Yang kedua, memiliki kebajikan tentang sehubungan dengan pelaksanaan sila, moralitas. Yang ketiga, memiliki timbunan kebajikan yang luar biasa sehubungan dengan nekama, pelepasan. Yang keempat, memiliki timbunan kebajikan yang luar biasa sehubungan dengan panya, kebijaksanaan. Yang kelima, memiliki timbunan kebajikan yang luar biasa berupa wirya, semangat. Yang keenam, beliau juga memiliki luar biasa kebajikan, kesempurnaan parami berupa khanti, kesabaran yang sudah dikembangkan, disempurnakan di banyak sekali kelahiran. Kemudian beliau juga memiliki kesempurnaan dalam hal saca, kejujuran, kebenaran. Beliau juga telah menyempurnakan parami kebajikan berupa adidhana, tekad yang kuat, yang sudah dilatih beribu-ribu kali kelahiran. Kemudian beliau juga memiliki kebajikan berupa metta, cinta kasih. Dan yang terakhir, beliau juga memiliki timbunan kebajikan yang luar biasa berupa upeka, ketenang seimbangan, batin yang seimbang. Ya, jadi Sang Buddha tidak mengalahkan mereka dengan kekejaman, kekerasan, tetapi Sang Buddha mengalahkan mara beserta bala tentaranya yang datang meraung menakutkan itu dengan kebajikan yang telah disempurnakan di kehidupan-kehidupan beliau yang lampau. Ya, itu cara yang pertama. Jadi di dalam kehidupan sehari-hari, ya Bapak Ibu, pentingnya Anda punya kebajikan. Kadang orang sudah berusaha keras seperti Bante sampaikan, kenapa kok tidak berhasil, kenapa kok nggak mengalami kejayaan, kemenangan, keberhasilan, kurang memiliki timbunan kebajikan di masa yang lampau. Tapi kalau Anda sudah memiliki kebajikan yang cukup, maka cepat atau lambat apa yang menjadi harapan itu bisa terrealisasi. Gitu ya. Jadi nggak perlu mengalahkan orang lain dengan cara-cara yang kejam, yang keras. Dengan kebajikan yang cukup saja, itu barangkali membuahkan atau berbuah dalam bentuk kemudahan-kemudahan. Nah, itu yang pertama. Cara yang pertama. Cara yang kedua, yang juga dihadapi oleh Sang Buddha, masalah yang dihadapi oleh Sang Buddha, yaitu lebih dari mara yang membuat onar sepanjang malam adalah yakha alawaka yang menakutkan, bengis dan beringas. Raja para bijaksanawan menaklukkannya dengan kesabaran. Dengan kekuatan ini, semoga Anda mendapat berkah kejayaan. Jadi cara yang berikutnya apa? Adalah kesabaran. Yaka alawaka itu dikenal sebagai sosok yang kejam, yang bengis, yang beringas. Dia penunggu suatu pohon, siapapun yang datang di situ pasti dia bunuh. Pasti dia lukai. Hingga pada suatu hari, Sang Buddha ingin
mengatasi masalah ini. Karena banyak sekali orang-orang di kampung itu, orang-orang di desa itu yang ya protes, komplain dengan keberadaan ini. Begitu ya. Bahkan orang-orang, bahkan raja sendiri, bahkan para biku yang lain juga sudah melarang Sang Buddha jangan pergi ke sana. Ini yaka, ini sangat bengis, sangat kejam. Dikhawatirkan kalau pergi ke sana nanti Sang Buddha kenapa-napa, gitu ya. Tetapi Sang Buddha tetap pada pendiriannya, beliau tetap pergi. Sang Buddha berada di sana, yaka alawaka ini ya dengan berbagai cara berusaha untuk mengusir Sang Buddha. Berbagai cara dilakukan untuk mengusir Sang Buddha supaya pergi dari tempatnya. Tapi Sang Buddha tetap berada di situ dengan penuh kesabaran. Hingga pada akhirnya ya yaka alawaka itu menjadi luluh. Ini siapa sebegitu luar biasa kesabarannya. Biasanya orang tidak sebegini sabarnya. Biasanya orang yang datang ke sini ya dia pasti akan pergi. Kalau tidak pergi akan dibunuh sama dia. Sama yaka alawaka. Tetapi Sang Buddha tetap berada di situ dengan penuh kesabaran menghadapi berbagai serangan dari yaka alawaka. Ya, jadi cara yang kedua itu adalah khanti, kesabaran. Di dalam kehidupan sehari-hari juga sama. Kadang orang ingin berhasil, kadang orang ingin sukses, ingin berjaya, tapi inginnya instan. Ingin cepat, nanti malah cilaka. Ya. Ingin cepat nanti malah cilaka. Makanya ya punya kesabaran. Di jalan kalau tidak sabar, lampu merah diserobot apa? Cilaka. Ada perlintasan rel kereta api, Anda di situ sudah sudah dekat, begitu sudah bunyi, Anda serobot saja. Anda terobos saja. Sabar dulu. Sabar. Yang instan itu cuma tepuk tangan. Sekarang tepuk langsung bunyi. Selebihnya ya perlu usaha. Ya usaha yang kita lakukan barangkali memang membutuhkan waktu. Padi itu kalau ditanam dia butuh waktu paling tidak 3 bulan sebelum panen. Jadi kalau 1 bulan saja Anda sudah pengen panen, pengen cepat-cepat, ya mana bisa. Begitu ya. Jadi cara yang lain selain punya kebajikan, ya Anda harus juga punya kesabaran. Khanti. Ingat, Sang Buddha pernah menyampaikan khanti paramang tapo titika. Betul ya? Artinya apa? Kesabaran itu adalah cara melatih batin yang paling baik. Kalau Anda menjadi orang yang sabar, Anda akan menjadi orang yang tahan. Kata lain, orang yang tahan itu adalah orang yang kuat. Maka kesabaran itu sebetulnya mengajarkan kita untuk menjadi kuat. Orang yang sabar, orang yang tahan tidak mudah runtuh, tidak mudah patah, tidak mudah mengeluh. Kenapa? Dia tahan. Begitu keluar, dia bisa menahan panas kuat. Seperti ini juga duduk lama, bantai ceramahnya lama, nggak selesai-selesai, Anda tahan kuat. Berarti Anda orang yang sabar. Nah, berarti sabar itu mengajarkan kita untuk menjadi orang yang kuat. Maka orang yang sabar itu, kata lainnya adalah orang yang lapang dadanya. Kalau dadanya lapang bisa menahan emosi yang lebih banyak. Tapi kalau dadanya sempit, nah dalam tanda kutip ini perumpamaan gitu ya. Kalau dadanya sempit, sama seperti misalkan ruangan ini sempit tidak bisa memuat orang lebih banyak. Gitu ya. Tapi kalau ruangannya luas bisa memuat orang lebih banyak. Begitu juga dada yang lapang bisa memuat emosi yang lebih banyak. Sama seperti sungai kalau sempit dia dangkal, begitu ada air
Begitu ada hujan turun, sebentar saja dia sudah meluber, meluap. Tapi kalau sungainya lebar, kemudian dalam, seperti di Jakarta itu beberapa waktu mesti dinormalisasi. Kalau dia lebar kemudian dalam, bisa memuat air lebih banyak, tidak gampang marah, jadi orang sabar. Jadi menghadapi apapun, ya dengan sabar dulu. Punya usaha ingin berhasil, ya sabar dulu. Baru membuka usaha 3 hari ingin sukses, usaha apa itu? Ya memang kadang-kala butuh waktu. Ya, jadi Bapak Ibu, cara yang kedua yang diajarkan oleh Sang Buddha untuk meraih kejayaan, kemenangan, keberhasilan itu dengan kesabaran. Yang berikutnya adalah Nalagiri, gajah mulia yang menjadi mabuk dan garang, sangat kejam bagaikan api hutan, bagai senjata cakra dan bak halilintar. Raja para bijaksanawan menaklukkannya dengan percikan cinta kasih. Dengan kekuatan ini, semoga Anda mendapat berkah kejayaan. Cara yang ketiga diajarkan oleh Sang Buddha adalah dengan metta, cinta kasih. Jadi pada waktu itu, Bante Dewadatta itu tidak senang kalau Sang Buddha sering mendapat penghormatan. Orang-orang menghormat kepada Sang Buddha, para bhikkhu menghormat kepada Sang Buddha, berbagai cara dilakukan. Hingga pada saat itu kemudian dia berpikir, siapapun, apakah manusia, apakah mara, apakah dewa, siapapun itu, tidak ada yang mampu untuk menyentuh Sang Tathagata. Kemudian dia berpikir, Gajah Nalagiri, sang raja gajah yang sangat liar, yang sangat bengis, yang sangat kejam. Dia nggak ngerti Sang Buddha ini sebagai makhluk yang agung, orang yang telah mencapai penerangan sempurna. Kemudian dia berpikir bahwasanya dengan menggunakan gajah yang galak ini, dia bisa menghancurkan Sang Buddha. Akhirnya dia datang ke kerajaan, ke istana, menemui penjaga gajah. Biasanya gajah ini dikasih minum berapa ya, barangkali ember begitu, berapa ember minuman, 8. Besok tolong dikasih lebih banyak, jadi 16, 2 kali lipatnya. Dikasih ciu, kasih minuman keras. Sehingga gajahnya yang sudah galak, yang sudah kejam itu menjadi mabuk, sangat garang. Bahkan raja juga memerintahkan besok gajah ini akan diberi minuman yang banyak, dibuat mabuk. Orang-orang hanya boleh bekerja, beraktivitas di jalan itu hanya pagi hari. Nanti siang hari jangan ada satupun yang berkeliaran. Begitu ya. Jadi orang-orang berpikir bahwasanya Sang Buddha setiap hari lewat sini, bahkan para bhikkhu juga sudah melarang Sang Buddha jangan pergi ke sana. Nalagiri sedang mabuk, dia menjadi sangat garang. Sang Buddha tetap akan pergi. Para bhikkhu sudah memerintahkan. Bahkan petapa-petapa lain selain Sang Buddha juga akan menyaksikan. Hari ini akan ada pertarungan antara Buddha dan Gajah Nalagiri yang garang itu. Ya, akhirnya Sang Buddha melintas. Dengan cinta kasih beliau yang luar biasa, gajah yang dulunya, yang sebelumnya garang, kejam, itu begitu bertemu dengan Sang Buddha, tadinya dia mabuk garang, apapun dia terjang gerbang, pohon, rumah-rumah, dengan mengangkat telinganya, mengangkat belalainya tinggi-tinggi, dengan sangat kejam, apapun yang ada di depannya dia akan hancurkan. Tetapi begitu sudah mendekati Sang Buddha, mendengar suara beliau, suara Sang Buddha yang luar biasa dengan penuh pancaran cinta kasih, gajah ini membuka matanya. Perlahan,
melihat Sang Buddha dengan keagungan yang penuh kecemerlangan dengan pancaran cinta kasih beliau, dan beliau mengatakan bahwasanya, Nalagiri, jangan melukai makhluk hidup. Ini adalah tindakan yang menimbulkan penderitaan. Karena Sang Buddha mengetahui bahwasanya Nalagiri ini bisa mencapai tingkat kesucian. Di dalam kisah itu diceritakan bahwa setelah mendekati Sang Buddha, alih-alih dia menyerang Sang Buddha, karena garangnya itu, dia menjadi bersujud. Maka kalau Anda lihat gambarnya, ya, Sang Buddha kemudian di depannya ada gajah yang sedang menunduk. Itu cerita tentang Sang Buddha menaklukkan gajah Nalagiri yang garang, yang mabuk itu. Itu ya. Nah, jadi begitu mendekati Sang Buddha, dia sujud, Sang Buddha membabarkan Dhamma. Di dalam kisah itu diceritakan Nalagiri mencapai tingkat kesucian yang pertama. Sotapati. Ya, di dalam kehidupan sehari-hari juga sama. Kita punya meta, kita punya cinta kasih. Ya, tidak selalu dengan kebencian, tidak selalu dengan kebengisan, kekejaman. Kalau bisa memancarkan cinta kasih, semoga istriku berbahagia, semoga suamiku berbahagia. Semoga istriku berbahagia, di rumah juga begitu. Sering semoga istriku bahagia, besok dimasakin yang enak. Ya. Jadi kadangkala kita begitu. Berhadapan dengan orang, semoga dia berbahagia. Kalau dia tidak suka sama saya, ya. Kalau dia melakukan tindakan yang penuh dengan kebencian, Sang Buddha menyampaikan kebencian tidak akan pernah berakhir kalau dibalas dengan kebencian. Kebencian hanya akan berakhir kalau dibalas dengan tidak membenci, cinta kasih. Pancarkan cinta kasih pada orang yang bahkan tidak kita sukai. Karena meta itu adalah cinta kasih yang tidak bersyarat. Artinya cinta kasih yang universal. Tidak berbatas hanya pada kelompok tertentu, tidak terbatas hanya pada orang tertentu. Ya. Jadi dalam kehidupan sehari-hari menyelesaikan masalah barangkali juga harus dengan cinta kasih. Mengajarkan anak-anak, ya kalau dengan kekejaman barangkali nanti dia akan tumbuh menjadi anak yang tidak punya sopan santun, yang suka melawan. Kenapa? Sejak kecil diajarkan dengan kejam, dengan keras. Sebentar-sebentar dipukul. Sebentar-sebentar dijewer, sebentar-sebentar dicaci maki. Saya yakin dia akan tumbuh jadi anak yang ya sopan santunnya kurang. Begitu ya. Tapi kalau sedari kecil diajarkan dengan cinta kasih, meskipun itu bukan cara satu-satunya, ya. Ada cara-cara yang lain juga yang bisa diterapkan. Ya salah satunya ajarkan kepada mereka juga untuk mengembangkan cinta kasih. Kita juga harus memancarkan cinta kasih. Pikirannya disertai dengan cinta kasih, ucapannya disertai dengan cinta kasih, bahkan tindakannya juga disertai dengan cinta kasih. Begitu ya. Kemudian yang berikutnya, yang nomor berapa? 4. Yang nomor 4, dengan pedang terhunus di tangan yang kokoh kuat, Anggulimala yang kejam, dengan berkalung untayan jari, berlari mengejar sepanjang jalan 3 yojana. Raja para bijaksanawan menaklukkannya dengan kemampuan pikiran sakti yang mengagumkan. Dengan kekuatan ini, semoga Anda mendapat berkah kejayaan. Jadi Sang Buddha mengalahkan Anggulimala itu dengan idhi, kekuatan sakti. Kekuatan sakti atau kesaktian. Sebetulnya kalau melihat kisahnya, Anggulimala ini anak yang sangat cerdas. Tetapi ketika dia lahir, pada waktu dia lahir, dia ini adalah anak dari seorang anggota kerajaan. Pada saat dia lahir, semua pusaka, senjata yang ada di seluruh kota itu menjadi berkilau. Ayahnya jadi bingung, ada apa ini? Dia mendatangi seorang ahli menanyakan apa yang terjadi. Oh, anak ini nanti akan jadi perampok.
Kemudian besoknya datang kepada raja. Raja, apakah raja semalam bisa tidur nyenyak? Oh, saya tidak bisa tidur nyenyak. Kenapa? Karena tadi malam semua senjata yang ada di gudang itu berkilau semua. Lalu menyampaikan, sebagaimana yang terjadi di gudang, begitu pula di seluruh kota, senjatanya itu berkilau. Sejak anak itu lahir. Kemudian menyampaikan kepada raja bahwasanya diramalkan atau disampaikan oleh orang pintar. Mungkin kalau sekarang Loktang kali ya. Nah, disampaikan bahwasanya suatu saat ini akan jadi perampok. Apakah saya harus membunuhnya? Kemudian raja bilang, apakah dia mengatakan bahwasanya ini menjadi pimpinan perampok ataukah menjadi perampok yang seorang diri? Dia mengatakan bahwasanya dia akan menjadi perampok seorang diri, bukan segerombolan perampok begitu. Oh, kalau jadi seorang diri nggak apa-apa, maksudnya nggak usah dibunuh. Tadi kan dia tanya begitu ya. Nah kemudian menjadi tumbuh dewasa, disekolahkan. Dia bisa menguasai berbagai ilmu yang diberikan, berbagai pengetahuan yang diberikan dengan sangat cepat. Karena itu siswa-siswa yang lain, murid-murid yang lain, teman-temannya ini menjadi iri dan tidak senang kepada. Nama kecilnya adalah Ahimsaka, tanpa kekejaman. Ya, pada waktu itu masih Ahimsaka, tanpa kekejaman, tanpa kekerasan. Ya, jadi tidak suka, berusaha untuk mencari cara bagaimana si Ahimsaka ini bisa dikeluarkan oleh gurunya. Begitu juga gurunya juga pada akhirnya juga akan berusaha untuk menyingkirkan Ahimsaka. Itu juga karena siswa-siswanya ini, murid-muridnya, teman-temannya ini mencari cara. Dia bagi ke dalam 3 kelompok. Kelompok yang satu memfitnah bahwasannya si Ahimsaka ini punya hubungan tertentu dengan istri dari gurunya. Kelompok kedua dan ketiga tugasnya untuk mengiyakan, mendukung pernyataan dari kelompok pertama. Kemudian gurunya awalnya nggak percaya, dikasih tahu. Nah kemudian suruh membuktikan sendiri. Pada saat dibuktikan, ternyata dia melihat istrinya itu sedang berbincang dengan penuh ucapan yang penuh cinta kasih sebetulnya. Bicara baik-baik, tapi karena melihat seperti itu dan diprovokasi oleh teman-temannya, dia menjadi, oh ternyata benar yang disampaikan. Akhirnya berusaha untuk disingkirkan dengan alasan bahwasannya saya sudah tidak bisa mengajarkanmu ilmu yang lebih lanjut, kecuali kamu bisa membayarnya dengan 1000 jari, gitu ya. Awalnya dia juga mohon bisa nggak diganti dengan yang lain, jangan 1000 jari gitu loh. Tidak bisa. Tapi karena ini adalah murid yang patut, yang nurut begitu ya. Akhirnya dia mengambil senjata pergi ke hutan. Siapapun yang melintas di hutan yang dia temui pasti akan dia bunuh, ya, akan dibunuh dan jarinya dipotong. Awalnya itu jari-jarinya itu ditaruh, begitu dipotong, taruh digantung di pohon. Tapi ya diserang, diambil oleh binatang atau apa yang lain begitu ya. Tapi kemudian diuntai dan dibuat kalung. Mala, jari itu angguli, mala itu untayan atau kalung, sehingga dia dikenal sebagai Anggulimala, untayan jari. Dia sudah memperoleh 999 jari, kurang 1. Tetapi di kerajaan itu sudah heboh. Penduduk sudah mulai berkurang karena kekejaman si Anggulimala ini. Kemudian ayahnya khawatir jangan-jangan ini ulah si anaknya itu. Karena kekuatan cinta kasih yang luar biasa, ibunya berpikir saya sendiri yang harus datang ke hutan untuk menyadarkan anak saya.
Nah begitu sampai di hutan, Anggulimala melihat ibunya. Kemudian Sang Buddha berpikir, wah ini kalau sampai membunuh ibunya, pasti nggak jauh-jauh dari neraka Awiji. Dan pasti neraka Awiji melakukan keburukan yang sangat berat. Karena Sang Buddha mengetahui, Sang Buddha pergi ke hutan, yang tadinya dia melihat ibunya, melihat perempuan begitu ya, mungkin dia berpikir tidak jadi membunuh ibunya. Karena punya keluarga, pasti nanti keluarganya sedih. Nah ini ketemu dengan petapa gundul seperti ini nggak punya keluarga. Kalau saya bunuh pasti nggak ada yang cari. Nah akhirnya perhatiannya teralihkan kepada Sang Buddha. Sang Buddha berjalan biasa, dia kejar. Dia sudah berlari secepat mungkin, tetapi tidak pernah bisa menjangkau Sang Buddha. Padahal Sang Buddha jalan biasa, kamu ini siapa? Gitu ya. Biasanya saya mengejar rusa, mengejar harimau dan lain sebagainya dengan kemampuan lari saya, dia bisa menjangkau. Tetapi Sang Buddha jalan biasa kok dia nggak pernah bisa jangkau. Kemudian berhenti petapa, berhenti. Anggulimala, kata Sang Buddha. Anggulimala, saya sudah berhenti untuk menyakiti, melukai dan bahkan membunuh makhluk-makhluk. Kamu yang belum berhenti. Mendengar kalimat itu, hatinya bergetar. Dan dia sadar bahwasanya selama ini dia telah melakukan banyak keburukan. Dan pada saat itu, dia bertekad untuk ingin menjadi biku. Lalu Sang Buddha menabiskannya dengan Ehibhikkhu Upasampada. Menjadi biku, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, Sang Buddha di sini menaklukkannya dengan kesaktian, pikiran sakti. Kata sakti itu sinonim dengan kemampuan. Maka di dalam kehidupan sehari-hari, kalau bertemu dengan suatu masalah, ingin mencapai kemenangan, kejayaan, keberhasilan, Anda hadapi dengan punya kemampuan, punya skill, punya kemampuan, punya inovasi, gitu ya. Punya inovasi. Kalau sekarang tidak punya inovasi, menghadapi anak yang rewel, menghadapi suami yang rewel, menghadapi istri yang rewel begitu. Ya harus punya skill, punya kemampuan. Barangkali istrinya rewel, ya coba dibelikan makanan GoFood, pasti diem. Ya, banyak hal, skill, punya keterampilan untuk berbicara, gunakan. Punya keterampilan untuk apapun itu. Ya, menjahit, punya keterampilan apapun itu bisa menjadi cara untuk meraih kesuksesan, keberhasilan, kejayaan atau kemenangan. Ya, kemudian yang berikutnya adalah setelah memperbesar perutnya dengan potongan kayu laksana wanita hamil, cincang memfitnah di tengah-tengah banyak orang. Raja para bijaksanawan menaklukkannya dengan keteguhan nan luhur, yakni kedamaian batin. Dengan kekuatan ini, semoga Anda mendapat berkah kejayaan. Jadi menaklukkan orang lain, di sini Sang Buddha menaklukkan cinca yang memfitnah. Sang Buddha sedang membabarkan dhamma seperti ini, cinca datang memfitnah. Dia memakai selendang, kemudian diselipin kayu. Dia memfitnah Sang Buddha bahwasanya dia hamil karena Sang Buddha. Itu pun juga karena petapa-petapa yang lain selain Sang Buddha itu merasa bahwasanya orang-orang itu pada menghormat Sang Buddha, tidak mau menghormat kelompok mereka. Mereka merasa iri, gimana caranya ini untuk menghancurkan. Ada kelompok mereka, seorang perempuan Cinca Manawika namanya. Dia cantik, memiliki tubuh yang bersinar. Mungkin sekarang orang bilang glowing. Nah itu ya. Nah jadi mereka mengundang Cinca. Kamu susunlah rencana untuk menghancurkan mereka. Menghancurkan Sang Buddha.
Sehingga nanti kelompok kita akan mendapat penghormatan. Dia menyusun rencana. Jadi setiap malam-malam seperti ini, setelah mendengarkan khotbah Sang Buddha, orang-orang pulang, ya, dia berdandan dengan sangat cantik. Orang-orang pulang, dia malah jalan menuju ke arah wihara. Tapi dia tidak tidur di wihara, tidur di dekat wihara tempat Sang Buddha berdiam. Begitu orang-orang tanya, kamu mau kemana? Dia selalu akan mengatakan, apa urusanmu bertanya saya mau kemana? Begitu. Sampai beberapa bulan, begitu juga ketika paginya orang-orang mau datang ke wihara berdana kepada Sang Buddha, dia pulang itu. Seolah-olah dari arah wihara, gitu. Seolah-olah dari arah wihara, dia pulang, kamu dari mana? Apa urusanmu menanyakan saya dari mana? Sampai 4 bulan, sampai beberapa bulan, sekarang dia mengganjal perutnya dengan selendang, seperti orang hamil. Kemudian ditanya, kamu dari mana? Saya habis dari tempat Buddha Gotama berdiam. Saya menghabiskan malam dengan bersenang-senang dengan Gotama. Diikuti harum ganda kuti. Orang-orang sudah mulai curiga, sudah mulai khawatir. Hingga pada akhirnya malam itu Cinca datang ke wihara. Di tengah-tengah banyak orang dia memfitnah Sang Buddha. Sang Buddha apa? Mengalahkannya dengan kedamaian batin yang luhur. Dia mengatakan, Cinca, hanya saya dan kamu yang bisa mengatakan bahwa apa yang kamu katakan itu benar atau salah. Begitu ya. Nah kemudian Dewa Saka itu merasa singgasananya, tempat duduknya ini kok panas. Kenapa? Dia mengetahui bahwasanya Sang Buddha sedang difitnah oleh Cinca. Akhirnya Dewa Saka dengan beberapa dewa yang lain itu mengubah dirinya menjadi tikus. Nah, mengubah dirinya menjadi tikus, kemudian menggigit selendang atau tali yang Cinca lilitkan di tubuhnya itu, sehingga talinya lepas, selendangnya lepas, kemudian juga ada angin, penutupnya itu, pakaian penutupnya itu juga lepas dan kayunya jatuh. Ya, kemudian dia menjadi sangat malu. Karena sangat malu dicaci maki oleh orang yang hadir, dia keluar. Tidak lama, tidak jauh dari wihara, dari pintu, bumi terbelah. Kemudian dia masuk ke dalam tanah. Ya, maka dari itu dari sini kita tahu bahwasanya untuk mengalahkan fitnah itu dengan kediaman yang luhur. Maka kalau memang Anda tidak salah, ya ngapain buang-buang energi untuk marah? Apalagi kalau Anda dicaci. Ya di sini Sang Buddha dicaci, dimaki di tengah banyak orang. Kalau kita dicaci, dimaki di tengah banyak orang, gimana? Saya tidak marah kok Bante. Paling sendalnya ini langsung melayang. Atau kalau tidak ya langsung saya pukul saja orangnya. Iya sama saja begitu. Jadi Bapak Ibu di sini kita diajarkan untuk ya kalau memang tidak salah ya tidak usah marah. Tapi kalau memang salah ya berusaha untuk memiliki sikap seperti seorang kesatria. Kalau memang nggak salah ya ngapain marah-marah, dicaci, dimaki. Tapi kadang kan begitu ya. Kalau dicaci, dimaki malah jadi lebih kejam. Emak-emak di jalan itu, dia sudah tahu salah loh. Begitu ditegur kok malah, wah jauh lebih galak. The power of emak-emak. Ya, di sini mengajarkan bahwasanya ya kalau memang tidak salah, ya tetap dalam keadaan batin yang damai. Tetapi kalau memang salah, ya kita diajarkan untuk bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan. Ya akuilah, ya memang saya salah kok. Gitu. Ya, itu sifat seorang kesatria. Berikutnya Bapak Ibu adalah yang keberapa? Keenam. Sacaka terbiasa berkata menyimpang dari kebenaran. Dengan pikiran buta mengibarkan pahamnya laksana panji.
Raja para bijaksanawan menaklukkannya dengan terangnya pelita kebijaksanaan. Dengan kekuatan ini, semoga Anda mendapat berkah kejayaan. Ya, Sang Buddha mengalahkannya dengan panya, pelita kebijaksanaan. Jadi Sacaka ini adalah seorang pendebat ulung. Dia pandai berdebat. Sejak kecil, dia diajarkan untuk memiliki pengetahuan yang luar biasa. Tetapi dia dengan pengetahuannya itu digunakan untuk menyerang, berdebat. Nanti dia akan berbangga diri, merasa sombong. Tidak ada satu orang pun yang bisa mengalahkan dia ketika berdebat. Sampai dia mengatakan, siapapun pasti akan bergetar kalau berdebat dengan dia. Bahkan dia mengatakan, tiang yang diam, tiang yang mati pun akan bergetar, akan berguncang ketika bertemu dan berdebat dengan dia. Sampai begitu ya. Jadi ya memang dia bertemu dengan siapapun berusaha untuk mendebatnya. Nanti dia akan menyombongkan dirinya. Ya. Kemudian bertemu dengan Bante Asaji, bahwasanya apa yang diajarkan oleh Guru Gotama, bahwasanya rupa adalah anicca, wedana adalah anicca, sanya anicca, sangkhara anicca, winyana anicca. Tertarik dia. Sebelumnya belum pernah mendengar ajaran seperti ini. Tertarik. Awalnya takut. Awalnya takut untuk berdebat dengan Sang Buddha karena dia baru ngerti ajaran seperti ini. Tapi namanya juga Sacaka, pendebat ulung. Dia belum puas kalau belum bisa berdebat. Akhirnya menemui Sang Buddha. Menemui Sang Buddha, berjumpa dengan Sang Buddha, dia menyampaikan, saya akan mengajukan pertanyaan kepadamu Guru Gotama. Sampaikan apa saja yang ingin kamu sampaikan, yang ingin kamu tanyakan. Berbagai pertanyaan disampaikan oleh Sacaka, Sang Buddha bisa menjawab. Kemudian Sang Buddha juga menyampaikan pertanyaan kepada Sacaka. Sacaka nggak bisa menjawab. Dia tertunduk, badannya basah kuyup, nggak bisa jawab. Dia merasa malu hingga pada akhirnya dia berlindung kepada Sang Buddha. Ya, jadi Bapak Ibu, cara yang keenam yang diajarkan oleh Sang Buddha itu adalah punya kebijaksanaan. Menghadapi masalah di dalam kehidupan sehari-hari harus punya kebijaksanaan. Kebijaksanaan itu adalah kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang buruk. Membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Sehingga perilaku kita, ucapan kita menjadi terarah. Jangan sampai yang buruk dianggap baik, sehingga yang buruk dilakukan, yang baik ditinggalkan. Atau menganggap bahwasannya yang benar sebagai yang salah. Sehingga yang benar ditinggalkan, yang salah dilakukan. Ya, jadi punya kebijaksanaan. Kalau bekerja berhubungan dengan siapapun, punya kebijaksanaan. Mana hal yang baik untuk saya lakukan dan mana hal yang yang tidak baik yang harus saya tinggalkan. Gitu ya. Yang berikutnya adalah Nandopananda, naga berkesaktian tinggi berpengertian salah. Raja para bijaksanawan menaklukkannya dengan petunjuk kekuatan sakti kepada Moggallana Thera. Menyuruh sang putra menjelma menjadi naga menjinakkannya. Dengan kekuatan ini, semoga Anda mendapat berkah kejayaan. Nandopananda. Jadi ada naga yang punya kekuatan, punya kemampuan, sakti. Ya, pada saat itu naga ini punya pengertian yang salah. Punya pengertian yang salah. Karena dia sangat sakti, dia bengis, Sang Buddha menyuruh Bante Moggallana. Hanya Bante Moggallana yang bisa mengatasi ini. Sang Buddha memberikan petunjuk untuk Bante Moggallana. Berubah wujud menjadi naga untuk menjinakkan Nandopananda. Nandopananda itu pada waktu itu Sang Buddha ingin pergi ke surga Tawatingsa ditemani oleh beberapa biku. Dia tidak senang Sang Buddha dan para biku itu berada di atas kediamannya.
Kemudian dia berputar di atas gunung Meru atau apa begitu ya. Di atas gunung, kepalanya di sana. Awalnya Bante Ratapala karena dia membuat dunia gelap sehingga surga itu tidak kelihatan. Siapapun tidak bisa melihat surga itu. Akhirnya Bante Ratapala, Bante biar saya saja yang melawan naga itu, jangan. Bante Sariputta memohon kepada Sang Buddha, biar saya saja yang maju melawan Nandopananda, jangan. Bante Rahula memohon kepada Sang Buddha, biar saya yang maju, jangan. Yang bisa menyelesaikan ini adalah Bante Moggallana. Dia punya kekuatan sakti yang luar biasa. Akhirnya Bante Moggallana terbang di atas naga itu, di atas kepala Nandopananda. Dia menekan kepala Nandopananda itu dengan sangat kuat sehingga tidak bisa bergerak. Tidak bisa bergerak. Kemudian begitu bisa bergerak, mulutnya terbuka, Bante Moggallana masuk ke dalam perut. Ke dalam perut Nandopananda, dia berjalan-jalan dari mulut sampai dengan ekornya. Dia menjadi lebih marah lagi karena merasa di dalam ususnya ini tidak nyaman, begitu ya. Begitu terbuka, Bante Moggallana keluar, hanya Bante Moggallana yang punya kemampuan begitu diserang dengan api, begitu ya. Dengan semburan api, Bante Moggallana langsung masuk ke jana keempat. Dan yang bisa melakukan selain Sang Buddha hanyalah Bante Moggallana. Sehingga dengan diserang itu tidak terjadi apapun dan tidak sedikit pun Bante Moggallana terluka. Hingga pada akhirnya naga itu menyerah. Ya, jadi di sini menaklukkannya dengan apa? Sang Buddha mengajarkan kita untuk menjadi manajer yang baik. Mendelegasikan kewenangan kepada Bante Moggallana. Dalam kehidupan sehari-hari juga sama. Dalam keluarga, ya tidak semua urusan rumah tangga itu harus dimonopoli, dikerjakan sendiri, digagahi semua oleh suami. Ada sebagian yang harus diserahkan kewenangannya kepada istri atau bahkan kepada anak-anak. Kalau anak-anak bisa nyapu, ya kasih tahu mereka untuk ya sapu. Kalau mereka bisa mencuci, coba kasih kesempatan mereka untuk mencuci. Kalau semuanya dikerjakan sendiri, ya payah. Dalam organisasi juga sama begitu ya. Ya misalkan di rumah ya, kalau di rumah nih, dalam rumah tangga. Kalau semuanya dikerjakan sendiri, nyapu sendiri, kerja sendiri. Ada istri, nah istri tinggal nonton drakor saja. Suaminya ngepel, suaminya nyapu, suaminya benerin lampu, suaminya benerin atap yang bocor. Kalau semuanya suami ya gempor. Gitu ya. Jadi kadang juga anak-anak kasih kesempatan mereka. Kalau kita memberikan kesempatan kepada orang lain untuk melakukan sesuatu, misalkan kepada anak, diajarkan dari kecil menyapu. Dia akan menjadi tumbuh untuk menjadi anak yang mandiri. Seandainya orang tua tidak ada di rumah, dia bisa lakukan pekerjaan rumah sendiri. Tapi kalau tidak pernah dikasih kesempatan untuk itu, orang tua tidak ada di rumah, bingung dia. Atau suatu saat kalau tidak pernah dilatih, tidak pernah dikasih kesempatan menyapu dan lain sebagainya, suatu saat dia kuliah di luar kota atau di luar negeri, repot. Tidak bisa jadi mandiri. Begitu ya. Nah, maka Bapak Ibu Saudara sekalian, ya ini yang diajarkan oleh Sang Buddha dalam syair ke-7. Yang berikutnya adalah bagaikan ular yang melilit lengan, demikian pandangan salah dimiliki oleh Brahma Baka yang sakti, yang beranggap diri bersinar cerlang karena kesucian. Raja para bijaksanawan menaklukkannya dengan pengetahuan. Dengan kekuatan ini, semoga Anda mendapat berkah kejayaan. Jadi mengalahkannya dengan pengetahuan. Ya, jadi kita mengalahkan orang lain tidak harus dengan cara-cara yang kejam, yang keras, tapi kalau Anda punya pengetahuan, ya, saya tahu kok kamu gini-gini kok. Kalau dia sombong, menyombongkan kekayaannya, saya tahu kok kamu ini kayanya dari mana. Saya tahu kok kamu dapat harta sebanyak ini dari mana, gitu. Sama seperti Sang Buddha melawan Brahma Baka ini. Dia merasa bahwasannya dia yang abadi.
merasa bahwasanya dia yang menciptakan dunia, merasa bahwasanya di alam Brahma itu semuanya kekal, semuanya abadi. Dia menganggap diri sebagai yang sakti cemerlang karena dia adalah pencipta. Maka Sang Buddha menyampaikan bahwasanya di kehidupan lampau itu kamu menjadi ini, kamu menjadi ini, kamu menjadi inilah. Sang Buddha juga membabarkan 4 kebenaran mulia. Dengan pengetahuan itu, Brahma Baka yang dulunya sombong menyombongkan diri, menganggap diri cemerlang, menganggap diri sakti, menganggap diri itu kekal, ya menjadi tunduk, menjadi luluh, menyerah, kalah. Ya, jadi kita menaklukkan orang lain kadangkala juga tidak perlu dengan cacian makian. Saya tahu kamu dulu. Gitu. Kamu lahir, saya itu sudah jungkir balik, kan begitu ya. Kalau ada anak muda yang sombong, kamu lahir itu saya sudah main-main, gitu ya. Nah, jadi dengan pengetahuan adalah jalan menuju kebebasan. Pengetahuan adalah jalan menuju kebahagiaan. Kalau tanpa pengetahuan, kita akan cenderung mengalami kesalahan. Tapi dengan pengetahuan, kita akan bisa menghadapi apapun dengan pengetahuan yang kita miliki. Maka anak-anak yang sekolah, kalau si A punya pengetahuan yang cukup, dihadapkan kepada soal, dia jarang salah. Tapi kalau si B misalkan dia nggak pernah belajar, pengetahuannya kurang, dihadapkan pada soal, ya dia akan lebih banyak salahnya. Orang yang tahu, resiko salahnya lebih sedikit. Kalau orang yang tidak tahu, resiko salahnya lebih banyak. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah 8 syair kemenangan sempurna Sang Buddha yang patut dibaca dan direnungkan setiap hari tanpa rasa malas. Setelah mengatasi aneka macam rintangan, orang bijaksana mencapai kebebasan dan kebahagiaan. Ya, jadi ini adalah 8 cara, metode atau taktik yang disampaikan oleh Sang Buddha atau yang dialami oleh Sang Buddha, yang diajarkan oleh Sang Buddha untuk mencapai kejayaan. Dalam kehidupan sehari-hari, sebagai umat Buddha yang juga memiliki harapan, memiliki tujuan untuk memperoleh keberhasilan, kesuksesan, kebahagiaan, kemenangan, atau bahkan juga kejayaan, hendaknya kita memperjuangkannya dengan tanpa kekerasan, tanpa kekejaman, tanpa tindakan yang merugikan baik diri sendiri maupun orang lain, tanpa tindakan yang bisa menjerumuskan kita ke dalam penderitaan. Dengan cara demikian, maka kemenangan, keberhasilan, kebahagiaan yang kita peroleh itu sifatnya adalah kebahagiaan yang luhur. Kemenangan yang kita peroleh, kejayaan yang kita peroleh itu adalah kebahagiaan, kemenangan yang mulia. Kejayaan yang mulia. Kejayaan yang tanpa kekerasan. Terima kasih atas perhatian yang telah dimiliki, yang telah dikembangkan di dalam mendengarkan uraian Dhamma pada kesempatan malam hari ini dengan topik kejayaan tanpa kekerasan. Semoga metode atau cara yang diajarkan oleh Sang Buddha ini dapat kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita sebagai umat Buddha semakin maju di dalam Dhamma, juga maju di dalam upaya untuk meraih apapun yang kita inginkan. Akhir kata Bante tutup, Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia.